Salam sejahtera bagi kita sekalian, saudaraku di dalam Tuhan, shalom dan damai di hati. Apa kabar saudaraku hari ini? Kiranya kita semua ada dalam keadaan yang bersyukur dan bersuka cita di dalam Tuhan. Karena Tuhan selalu menyatakan kuasa-Nya bagi kita, memelihara, menaungi dan memberkati kita. Puji syukur kepada Tuhan, kita bisa berjumpa kembali melalui Renungan Harian Keluarga edisi hari ini. Sebelum kita baca dan renungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami datang ke hadapan hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan, menaikkan pujian syukur terima kasih untuk segala kebaikan-Mu yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Kami boleh menikmati kembali hari yang baru di hari ini. Dan kami hendak mengawali hari ini dengan membaca merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau tuntun kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar firman-Mu menjadi berkat bagi kami. Ampuni salah dan dosa kami ya Tuhan. Karena kami menyadari dan mengakui kami memiliki keterbatasan, kekurangan, bahkan terkadang kami lalai, hilaf, malas, sombong, iri dan dengki. Ampuni kami Tuhan dan kasihani kami. Kiranya renungan dan doa kami di saat ini berkenan di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah bagi kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, marilah kita membaca firman Tuhan dalam Mazmur pasal 119 ayat 12. Mazmur 119 ayat 12 berkata demikian. Terpujilah Engkau, ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Tema perenungan kita hari ini adalah terbuka untuk diajar Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, belajar adalah hal yang tidak terpisahkan dari hidup kita manusia. Karena belajar adalah proses yang berlangsung terus-menerus, seiring dengan perubahan yang juga terus-menerus terjadi dan berlangsung seumur hidup manusia. Seringkali penggunaan istilah belajar hanya dipersempit dalam arti untuk menambah pengetahuan, dari belum tahu menjadi tahu. Seperti misalnya ada yang belajar hanya untuk tujuan supaya lulus ujian, atau supaya bisa naik kelas, atau untuk mendapatkan gelar. Atau ada juga yang hanya bertujuan untuk mengejar karir, jabatan, kedudukan, kekuasaan, gengsi, bahkan materi. Sehingga ketika tujuan yang diinginkan telah tercapai, maka orang akan berhenti untuk belajar. Tetapi belajar dalam arti yang luas itu tiada akhirnya. Karena belajar adalah proses perubahan mengembangkan mutu ke arah yang lebih baik lagi dalam hal pemahaman dan sikap hidup terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, terhadap alam lingkungan sekitar, di masa kini dan masa depan, dan yang pasti terhadap Tuhan. Pemazmur berkata, ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Hal ini berarti bahwa yang terpenting dari tujuan proses belajar bukan hanya sekedar untuk mencapai atau meraih tujuan untuk kepuasan manusia semata. Melainkan proses belajar dalam arti yang luas adalah ketika ada kesadaran dan keterbukaan berdasarkan ketetapan, kehendak, keinginan dan rencana Tuhan untuk terus mengarahkan hidup ke arah perubahan yang lebih baik lagi dari situasi, dari pemahaman bahkan komitmen seseorang. Saudaraku yang kekasih, setiap waktu hidup kita berubah dan setiap waktu itu juga kita perlu dan terus belajar. Oleh sebab itu ada yang mengungkapkan bahwa
kita belajar untuk hidup dan kita hidup untuk belajar. Sebab belajar adalah proses mengubah pikiran manusia, yaitu dalam hal menilai, menganalisis, menata, dan mengaplikasi informasi yang ada di pikiran manusia. Belajar adalah mengubah perasaan manusia, dalam arti mengubah nilai-nilai hidup tentang sikap, tentang gagasan, tentang keadaan, bahkan komitmen. Dan selanjutnya belajar adalah mengubah perilaku dalam hal tindakan, gaya hidup, cara kerja, dan praktek hidup manusia. Sehingga kita akan semakin bijaksana, semakin berprakarsa, sehat, berprestasi, jujur, sabar, tekun, semakin bekerja keras, semakin bertanggung jawab, semakin mengenal diri kita dengan kekuatan dan kelemahannya, semakin mengenal dan menghargai sesama kita, terlebih mengenal, menghargai, dan terbuka untuk diajar Tuhan melalui firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, di kesempatan hari ini firman-Mu diperdengarkan lagi bagi kami, menghentar perenungan kami, bahwa kiranya kami tetap terus menghargai proses belajar yang Engkau karuniakan bagi kami, yang Engkau tetap sediakan bagi kami, setiap saat, setiap waktu, sehingga kami tetap terarah pada keinginan, komitmen untuk selalu belajar akan ketetapan-ketetapan-Mu ya Tuhan. Belajar akan firman, belajar akan kehendak-Mu ya Tuhan. Karena kami percaya di situ kami akan terus termotivasi. Kami akan terus diberi semangat oleh Tuhan. Kami akan terus diperlengkapi oleh Tuhan untuk melakukan hal-hal yang baik dan benar, menjadi berkat bagi kehidupan banyak orang, terlebih memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu kami serahkan seluruh keberadaan hidup kami hanya ke dalam tangan kuasa kasih-Mu. Tuhan berkati setiap kami yang boleh mengikuti renungan harian keluarga di hari ini. Tuhan berkati setiap kerja kami, usaha mata pencarian kami, pendidikan yang kami tekuni. Tuhan berkati pribadi, keluarga, persekutuan kami. Tuhan berkati bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Terlebih Tuhan selalu memberkati, menjaga, melindungi kami. Jauhkan kami dari pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Biar virus corona ini segera berlalu. Dan Tuhan tetap sehat-sehatkan kami. Terlebih ketika kami yang sedang mengikuti renungan harian keluarga dan doa di saat ini Tuhan. Mungkin kami sedang dalam keadaan sakit. Kami sedang dalam keadaan yang menderita. Kami sedang dirawat di rumah sakit. Dalam pemulihan di rumah masing-masing. Kami bermohon di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus. Jamah setiap tubuh kami. Tuhan jamah setiap tindakan-tindakan medis yang diberikan, sehingga kami beroleh kekuatan, beroleh kesembuhan dan pemulihan. Dan Tuhan juga berkati setiap pergumulan yang kami alami, masalah-masalah dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam banyak hal, biar Tuhan beri jalan keluar, Tuhan beri kami kekuatan dan pengharapan. Oleh karena itu kami hanya taruhkan ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Demikian pun ketika kami saat ini sedang dalam keadaan yang bersuka cita, berhasil, sukses, biar Tuhan juga selalu memberkati kami. Sehingga kami hanya tetap mengarahkan sukacita dan syukur kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu ya Yesus Kristus. Berkati kami Tuhan dalam aktivitas di sepanjang hari ini, di sepanjang kehidupan kami. Karena kami hanya sungguh berharap kepada-Mu ya Tuhan, yang akan selalu menolong, menyertai, dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bawa doa ini. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian renungan harian keluarga di hari ini. Sediakan waktu senantiasa untuk Tuhan di dalam kehidupan kita di setiap hari. Tetap sehat, tetap jaga kesehatan, tetap beraktivitas, dan jangan lupa tetap ikuti
terus renungan harian keluarga melalui YouTube Gemim Bukit Moria Rike. Mohon di like dan subscribe. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel Gemim Bukit Moria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.